Kisah The Maze Runner 2 diawali dengan memperlihatkan kilas balik seorang Thomas, di mana ketika itu Thomas masih kecil dan masih imut-imutnya. Tentu belum juga jadi suhu. Adegan ini memperlihatkan Thomas yang akan diambil oleh WCKD, tapi sebelum itu ibunya Thomas meminta untuk putranya selalu dan harus selalu mengingat bahwa dirinya sayang terhadapnya. Ya itulah orang tua, bos. Di kereta terlihat bukan cuma si Thomas aja, tapi ada beberapa bocil-bocil lainnya yang akan menjalankan serangkaian tes. Selain itu ada juga sosok si Dokter Eva yang mengatakan, Thomas, it's okay. kita kembali ke kilas maju, di mana Thomas dibangunkan oleh si Minho. Minho mengatakan dengan panik bahwa kita harus segera pergi dari helikopter ini dan masuk ke markas karena menurut kelompok yang membawanya kemari, mereka sedang diburu oleh makhluk yang disebut dengan Krang. Dan inilah filmnya. Selepas beristirahat sebentar lalu hadirlah seorang pria yang dengan pedenya beliau mengatakan bahwa berkat beliaulah alasan Thomas CS masih tetap hidup. Pria yang bernamakan Jensen ini mengajak untuk Thomas CS berkeliling di tempat ini. Tempat yang sudah dianggap sebagai rumah sendiri karena di luar Skord sangat sulit untuk bertahan hidup. Jensen lantas mengklaim bahwa dirinya bukan berasal dari WCKD. Tak hanya itu, beliau juga berjanji akan melindungi Thomas CS dari WCKD. Minho yang kepo lantas bertanya, mengapa engkau membantu kami? Dijawablah oleh si Jensen bahwa beliau tak ada niatan buruk dan malahan beliau mempunyai niatan baik, yakni untuk mengembalikan dunia yang hancur ini seperti sedia kala. Sejauh ini kita belum melihat apakah kata-kata tersebut hanya mitos belaka atau memang benar-benar bahwa dunia sudah hancur. Pertama-tama Thomas CS wajib mandi dulu karena selain udah bau badak, kata si Jensen juga bau tai. Selepas itu mereka diberi nutrisi tambahan dengan cara disuntik. Sampai di sini mereka masih bertindak baik kepada Thomas CS alias tak ada yang mencurigakan. Di sebuah ruangan tertutup Jensen berbicara dengan Thomas, di mana Jensen hanya ingin mengulik sejauh mana ingatan Thomas mengenai WCKD. Intinya Thomas mengingat bahwa beliau pernah bekerja untuk WCKD, tapi sekarang beliau udah resign bahkan tobat. Bahkan lagi nih, beliau sekarang sangat-sangat amat membenci serta memusuhinya. Sudah puas dengan info tersebut lalu Jensen mempersilahkan untuk Thomas bergabung dengan yang lainnya. Diantarkanlah Mamang Thomas dan betapa terkejutnya ternyata yang ada di sini bukanlah CS-nya aja, tapi ada yang lainnya juga. Ketika tengah menggosip tak lama datang Jensen bersamakan dengan kacungnya. Kedatangan Jensen kemari seakan memberi angin segar bagi mereka yang baru keluar dari labirin karena Jensen di sini akan menyebutkan nama-nama yang akan memulai kehidupan baru. Allison, Peter, Justin. Yap, Jensen mengklaim bahwa beliau hanya bisa membawa segitu dulu dan lain waktu beliau akan menambahkan lagi. Seorang pria bernama Kante mengungkapkan keiriannya terhadap mereka yang telah dipanggil namanya karena menurut beliau mereka adalah orang hoki sedunia yang akan dibawa ke dunia baru. Tapi apakah benar demikian? Lanjut, Thomas tak sengaja melihat Teresa yang tengah berjalan yang entah mau kemana. Sayangnya beliau tak diperbolehkan untuk menemui Teresa oleh kacungnya si Jensen. Thomas CS kemudian dipindahkan ke ruang rebahan untuk beristirahat. Kemudian Thomas menanyakan kepada Newt apa yang diinginkan oleh mereka dari Teresa. Intinya pertanyaan Thomas ini mulai menimbulkan kecurigaan terhadap Jensen. Bahkan ketika yang lainnya molor, Mamang Thomas sempat-sempatnya memikirkan Teresa dan ini persis seperti kita dikala sendiri, tapi bedanya Thomas memikirkan CS-nya, kita memikirkan besok mau makan apa ya? Duh, nggak ada uang, pinjol aja kali ya? Ya, begitulah kira-kira. Tiba-tiba saja Thomas dikagetkan oleh kehadiran seorang pria yang menyusup dari lubang angin. Pria bernama Aris ini ingin menunjukkan sesuatu terhadap Mamang Thomas. Apa itu? Watch. Dan ya, terlihat para dokter yang tengah membawa beberapa mayat ke dalam sebuah ruangan. Si Aris telah mengamati ini sejak beliau berada di sini dan beliau telah berada di sini selama seminggu. Di mana dalam rentang waktu itu beliau banyak sekali melihat kecurigaan yang dilakukan oleh Jensen CS. Bahkan mayat-mayat tadi ia selalu melihatnya tepat pada malam hari. Sehingga beliau berani berasumsi bahwa nama-nama yang telah dipanggil mereka tidaklah benar-benar menemukan kebahagiaan, tapi malah kebelangsakan. Untuk menjawab keluh kesah itu keduanya perlu bukti kuat alias harus
harus masuk langsung ke dalam ruangan tersebut. Singkat cerita, Aris hanya memberi tempe informasi ini kepada Mamang Thomas karena Mamang Thomas terlihat lebih dewasa serta bisa diajak bekerja sama. Singkat waktu, keesokan harinya mereka dipanggil kembali dan di sini Thomas juga secara pelan-pelan menceritakan apa yang ia lihat kepada CS-nya di malam tadi bersama dengan si Aris. Setelah semua namanya dipanggil, Thomas kemudian mencoba untuk mengelabui kacungnya si Jensen, tapi sialnya kacungnya itu ternyata pintar juga sehingga hal itu membuat Thomas emosi. Mamang Jensen lantas berusaha mendinginkan suasana di mana beliau meminta kepada Thomas untuk mempercayainya, yang mana kata si Jensen kita ada di pihak yang sama. Jadi jangan ada curiga di antara kita, ujar Mamang Jensen. Di kamar Thomas membawa kabar bahagia di mana beliau berhasil membapet kartu untuk mengakses ruangan yang dilihatnya tadi malam. Sesaat setelah itu datang si Aris. Berangkatlah keduanya melalui lubang angin dan keluar tepat di depan ruangan itu. Dengan menggunakan kartu yang telah dibapetnya, akhirnya mereka pun dapat memasuki ruangannya. Ya. Mereka semua ternyata dipanggil oleh Jensen bukan untuk bahagia melainkan menderita. Mereka di sini digantung dengan selang-selang yang terpasang dan jelas ini adalah sebuah eksperimen yang tak lain dan tak bukan seperti yang dilakukan oleh WCKD. Dan tiba-tiba Good evening, Dr. Page. sial, betapa mengasukannya ternyata Mamang Jensen melakukan video call dengan Dr. Epa. Dan yang paling membagongkannya lagi adalah mereka ternyata masih dari organisasi yang sama, yakni WCKD. Dalam video callnya yang tanpa S ini, Dr. Epa menekankan untuk segera melakukan eksperimen kepada Thomas CS. Serta beliau juga tak lupa untuk memperingati agar Jensen hati-hati alias jangan membuat Thomas CS terluka sedikit pun itu. Terakhir, Dr. Epa menugaskan kepada Jensen untuk membabat right arm karena mereka diduga menginginkan kandidat jebolan labirin yang sama seperti kita, ujar Dr. Epa. Setelah itu keduanya pun meninggalkan tempat ini serta bersiap untuk melakukan eksperimen selanjutnya terhadap Thomas CS malam ini juga. Tanpa berpikir panjang, Thomas pun langsung memberikan informasi barusan kepada CS-CS-nya. What did you see? It's wicked! Sementara itu Jensen sudah bersiap akan memasuki ruangan Thomas dengan para kacungnya yang tegap, kuat, berurat, dan pastinya tahan lama dalam berperang. Akan tetapi Yap, Thomas CS sudah meninggalkan ruangan ini, tapi mereka belum benar-benar keluar dan untuk benar-benar keluar dari tempat ini, Aris meminta untuk Thomas CS pergi lebih dulu, sementara beliau akan menjalankan misi lainnya yang akan berguna nanti bagi mereka. Thomas CS di sini menemukan seorang dokter bernama Cabul, yang mana beliau akan menjadikan dokter Cabul itu sebagai sandranya yang berguna untuk memberikan akses keluar dari tempat ini. Sementara itu, Mamang Jensen di sini mengerahkan untuk melakukan penguncian di seluruh tempat ini. Selain itu, beliau juga berhasil menangkap momen tak senonoh melalui CCTV-nya itu. Tak senonoh di sini bukanlah seperti apa yang kalian kira, alias Thomas kini sedang menyandra dokter Cabul, yang jelas hanya untuk dimanfaatkan. Ya, itulah yang dimaksud tak senonoh di sini. Minho di sini berhasil membebat satu kacungnya si Jensen dan Thomas langsung saja mengambil senjatanya yang akan berguna bagi mereka untuk melarikan diri. Thomas CS kemudian memasuki ruangan operasi di mana di dalamnya terdapat sosok si Teresa yang entah mau diapain. Untuk menghambat pergerakan Mamang Jensen, inisiatif pun dilakukan oleh Newt dengan memberikan penghalang di depan pintu. Setelah itu Thomas CS memecahkan kacanya dan pergi dari situ. Tapi sial, di depan pintu ia sudah dibegal oleh kacungnya si Jensen. Namun hal ini dengan mudah ditaklukkan oleh Mamang Thomas. No. Sampai di sini kartu identitas sudah tak lagi berfungsi alias sudah dinonaktifkan oleh Mamang Jensen dan mereka kini harus berhadapan langsung dengan Mamang Jensen. Mamang Jensen di sini meminta untuk Thomas CS suren aja karena ketika Thomas CS berhasil kabur pun di luar sana banyak bahaya yang mengintai. Tak lama setelah itu pintu berhasil terbuka oleh si Aris. Hey guys, come on! Kelas Mang Thomas. Thomas CS harus segera pergi dari tempat ini karena Jensen sudah jelas akan terus mengincar mereka kemanapun mereka pergi. Bahkan Jensen sampai mengerahkan unit patrolinya hanya untuk mencari Thomas CS.
Tak ingin bergelut di dalam badai pasir, lantas mereka pun memasuki sebuah tempat yang jaraknya lumayan jauh dari markas WCKD. Di sini Mamang Thomas menegaskan kepada CS-CS-nya bahwa WCKD sangat-sangat menginginkan sesuatu yang ada pada diri kita, lebih tepatnya di dalam darah. Dan itulah mengapa beliau sangat-sangat menekankan untuk menjauhi WCKD sebisa mungkin. Aris kemudian berkata bahwa beliau pernah mendengar tentang musuhnya WCKD, yakni Right Arm. Sedikit cerita mengenai Right Arm. Right Arm merupakan tentara pemberontak yang menentang WCKD. Bahkan Right Arm telah banyak menyelamatkan anak-anak jebolan labirin dan diduga Right Arm bersembunyi di pegunungan. Dan kini mereka berencana untuk pergi ke tempat yang dimaksud oleh Aris itu dengan tujuan bergabung bersama mereka. Terlepas dari itu, Thomas CS menemukan jejak ceker yang entah cekernya siapa. Someone's been down here. Open up. Expect some of this stuff up. Tak hanya itu, mereka juga menemukan sebuah ruangan yang masih banyak barang berharganya. Thomas mengusulkan untuk mengemasi barang-barang yang berguna, serta ia menyarankan untuk berpencar yang barangkali dapat menemukan lebih banyak. Yeah, power. Thomas serta Minho semakin jauh aja langkahnya dari rekan lainnya, tapi keduanya berhasil menemukan saklar listrik. Sempat bahagia, namun ya, makhluk bernama Krang inilah alasan Jensen membuat pernyataan bahwa Thomas CS tak akan bertahan hidup lebih lama. Tapi apakah benar seperti itu? Kasih paham Mang Thomas bahwa pernyataan Mamang Jensen salah. Thomas CS di sini akan memberi paham kita bagaimana cara menghindar dari makhluk Krang yang baik dan benar. Mereka di sini dibegal oleh satu Krang dan Aris dengan jagoannya langsung membantai aja. Tapi sial, ketika mereka sedang berusaha melarikan diri, tiba-tiba beruntung sini tidak kenapa-kenapa, tapi sial dan sangat sial. Mereka malahan menemukan pintu yang dibukanya harus dibabat dulu. Sementara Krang terus aja berdatangan. Di samping yang lainnya berusaha mendobrak pintu, Winston di sini bertugas untuk menghambat zombie dengan cara menembakinya. Sehingga ketika pintunya berhasil dibuka, si Winston otomatis masuk yang paling terakhir. Dan inilah yang terjadi. Singkat cerita, pagi pun tiba. Mereka memang berhasil selamat dari makhluk bernama Krang, tapi imbasnya Winston mengalami luka yang cukup parah dan kemungkinan akan semakin parah pasca tercabik-cabik oleh si Krang. Di sini kita diperlihatkan oleh fakta bahwa mereka harus hidup di dunia yang hancur, dan ini persis seperti apa yang telah diceritakan oleh WCKD, karena memang niatan WCKD adalah memulihkan kembali dunia seperti sedia kala, namun caranya aja yang salah. Di perjalanan, Mamang Thomas langkahnya terhenti ketika beliau mendapat bisikan gaib. Get down! Dan ya, itu adalah unit patroli Mamang Jensen, yang mana seperti yang Paman jelaskan tadi bahwa Jensen tak akan menyerah sampai Thomas CS ditemukan. Untuk kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan panjangnya di padang pasir yang dikelilingi oleh kota yang telah hancur. Beberapa saat berjalan, si Winston tiba-tiba aja terjatuh. Winston! Hey! Ya, benar saja kondisi si Winston kini semakin parah dan beliau terpaksa harus merepotkan rekan lainnya. Find shelter! Di tengah rehatnya, Thomas melihat dari kejauhan ada pegunungan yang kemungkinan disitulah letak Right Arm. Dan di sebelum pegunungan terlihat ada sebuah gedung yang berdiri sendiri. Teresa kemudian memberi nyahok bahwa dirinya telah ditanami sesuatu oleh WCKD pada saat di ruang operasi. Dan beliau sempat merubah prinsipnya, yakni mengajak Thomas agar kembali ke WCKD untuk alasan menyelamatkan dunia. Mendengar itu tentu Mamang Thomas menolak, meskipun dengan iming-iming menyelamatkan dunia sekalipun itu. Tiba-tiba Winston berusaha mengakhiri hidupnya, namun pinternya pelurunya malahan meleset. Terlepas dari itu, Winston mengatakan bahwa beliau sudah tak ada alasan untuk hidup karena infeksinya terus menyebar dan beliau sudah pasti akan berubah menjadi Krang. Krang penyebarannya ternyata bukan hanya dari gigitan aja, tapi bisa juga dari cakaran serta udara, dan masalah inilah yang sedang dicari solusinya oleh WCKD. Tak ingin jadi Krang, lantas Winston meminta kembali pistolnya agar beliau membabat dirinya sendiri sebelum berubah.
Dengan berat hati mereka pun harus meninggalkan sang CS. It's okay. Di malam harinya ketika rehat, mereka sempat membahas apa yang berkaitan dengan Krang, yang mana jika Winston bisa terinfeksi, maka mereka pun ada kemungkinan akan terinfeksi juga. Entah itu melalui digigit, dicakar, ataupun udara. Keesokan harinya keadaan mereka benar-benar miris, bahkan mau minum aja pun tak ada, sehingga mereka pun memutuskan untuk rehat lagi. Di sore hari menjelang malam ini mereka dikejutkan oleh sebuah bangunan yang kemungkinan ada penghuninya, atau mungkin itu adalah kediaman Right Arm. Namun untuk ke situ mereka harus menghadapi badai serta petir yang sewaktu-waktu bisa aja membabat mereka. Yap, meskipun Minho lincah tapi petir lebih lincah, sehingga Mamang Minho dengan mudahnya disambar oleh petir dan mereka langsung saja mengamankan diri serta si Minho juga tentunya. Berhubung si Minho punya 2 nyawa seperti kucing, alhasil beliau pun hidup kembali alias mati suri. Namun tiba-tiba Yap, mereka dikelilingi oleh para Krang, namun beruntung semua Krang telah dikerangkeng. Tak lama datang seorang perempuan bernama Brenda. Brenda kemudian mengajak untuk Thomas CS ikut dengannya menemui George yang merupakan bos di tempat ini. Si George langsung to the point aja dengan menanyakan 3 pertanyaan sekaligus, yakni dari mana, mau kemana, dan apa untungnya buat dirinya memelihara Thomas CS. Thomas di sini hanya bisa menjawab 1 pertanyaan aja mengenai tujuannya itu, sementara yang lainnya beliau tak bisa menjawab sehingga beliau pun terpaksa dibabat, bahkan di-scan juga pundaknya, yang mana QRIS di pundaknya itu menunjukkan bahwa Thomas CS adalah milik WCKD. You're very valuable. Dikarenakan Thomas CS akan berharga baginya serta rekan-rekannya, oleh sebab itulah George menahannya dengan cara digantung terbalik di tempat ketinggian yang kalau jatuh udah pasti bakal pindah alam. George lantas memberikan info bagus bahwa Thomas CS adalah tiket menuju kebahagiaan jika Thomas CS diberikan kepada WCKD secara hidup-hidup. Brenda, si gadis tomboy, mengungkapkan ketidaksukaan atas kelicikan seorang George karena hal demikian sama aja melanggar norma-norma yang ada hanya demi mengamankan dirinya aja. Ucap si gadis tomboy nan selengean tapi berhati bak seperti mutiara, anjas. Di samping itu WCKD sendiri berhasil menyusup secara diam-diam. Tak hanya itu, WCKD pun mulai melakukan pengepungan terhadap tempat ini, di mana Mamang Jensen meminta kepada Mamang George agar mengembalikan Thomas CS secara hidup-hidup, dan jika tidak Mamang Jensen akan membinasakan tempat ini. Choice is yours. What are you gonna do? Setelah diceramahi oleh si Brenda, kini Mamang George berpindah haluan alias beliau akan melindungi Thomas CS, alias lagi beliau akan tetap menjadi orang baik yang enggak neka-neko. Sementara itu Thomas CS di sini berhasil lolos dari ikatannya, tapi asuhnya mereka harus berhadapan dengan bawahannya si George yang bernamakan Sugiono. Beda halnya dengan si George, Sugiono di sini malahan akan menyerahkan Thomas CS kepada Mamang Jensen, akan tetapi Bastard. beruntung ada si Brenda, tapi Brenda di sini meminta untuk Thomas CS bergerak cepat karena Mamang George akan menyetel musik yang kalau musiknya kelar, maka sebagian area di gedung ini akan meledak. Sir, you hear this? What is that? Let's go, let's go, let's go, let's go! Singkat cerita, Mamang George serta Brenda kini ada di pihak Mamang Thomas, dan untuk pergi dari sini mereka harus naik kendaraan berikut ini. Sialnya ada sesuatu yang tertinggal di berangkas Brenda sehingga mau tak mau Mamang Thomas harus menemaninya. Sayangnya jalan menuju kendaraan gantung sudah dibegal, yang mau tak mau lagi keduanya pun harus jalan melalui alternatif lainnya. You're fine. Hurry, the song's almost over. Holy shit, Thomas CS and Brenda beruntung berhasil selamat, tapi keduanya belum benar-benar selamat karena di sini adalah sarangnya para Krang. Sebelum mencari Right Arm, mereka harus bertemu si Marcus dulu karena beliaulah yang tahu letak persis di mana Right Arm berada. Di perjalanan Brenda sesekali bercerita bahwa beliau bukanlah anaknya si George, tapi sudah seperti anaknya karena George akan selalu melindunginya meski harus mengorbankan nyawa sekalipun itu. Tak hanya itu, sesekali juga keduanya mendengar suara teriakan yang pasti itu bukan manusia, jurig ataupun hewan, tapi itu adalah Krang karena I don't know.
Dan ya, itu adalah Krang, dan yang membuat paman kesal di sini adalah keduanya malahan pelangak pelongo alias bukan segera lari, dan keduanya baru berlari setelah si Krang mengejarnya. Kan ngeselin. Come on this way. Sampai di tempat-tempat sulit seperti ini pun keduanya masih terus dikejar aja. Satu Krang berhasil disingkirkan, lalu ketika di tangga Mbak Brenda berhasil menyingkirkan satu Krang lagi. Dan asamnya Mbak Brenda malahan memegang besi yang keropos, dan inilah yang terjadi. Brenda kini benar-benar ada di ambang kematian, serta seperti biasa Mamang Thomas selalu saja menampilkan aksi yang memukau kepada kita, yang mana beliau langsung turun tangan untuk menyelamatkan Mbak Brenda. Tapi di tengah usahanya itu malahan datang si Krang sehingga Mbak Brenda harus gelut dengannya. Melihat hal itu Mamang Thomas langsung aja membebat kacanya yang membuat si Krang jatuh, sementara Brenda berhasil beliau amankan. Kelas. Let's just go find Marcus. Memang enggak kaleng-kaleng si Mamang Thomas ini. Ini membuktikan bahwa beliau adalah lelaki dengan paket lengkap alias serba bisa. Di samping itu Brenda tergigit oleh Krang yang kemungkinan akan mengalami nasib yang sama dengan almarhum Winston. Sampailah keduanya di suatu tempat berupa pemukiman orang-orang yang selamat, tepatnya di zona A. Keduanya lalu bertemu dengan seorang pria dan Thomas langsung saja menanyakan, apakah engkau adalah Markus? Si pria menjawab bahwa beliau bukanlah Markus karena Markus ada di zona B. Pertanyaan selanjutnya, apakah rekan kami pernah ke sini sebelumnya? Si pria menjawab lagi. I think they might be inside. Drink this. Untuk masuk ke dalam keduanya diwajibkan untuk mabuk amer dulu. Thomas sebenarnya enggak mau karena beliau udah berjanji enggak akan menyentuh alkohol lagi. Tapi karena si Brenda yang memulainya sekaligus dipaksa juga. Alhasil beliau pun harus menyentuh alkohol lagi dan berjanji bahwa ini adalah amer yang terakhir. Tai kucing. Keduanya lalu dipersilahkan masuk dan di tengah ngeplaynya ini keduanya mencoba mencari rekan lainnya, tapi sayang keduanya tak menemukan keberadaannya. Dan daripada pusing melulu lebih baik keduanya melakukan... Sial, Mamang Thomas ternyata melakukan itu karena membayangkan sosok si Teresa, dan ini nggak ada bedanya ketika kalian di kamar sendiri dan nonton film begituan sambil lalu berfantasi membayangkan kalian jadi pemeran di dalam filmnya. Dan itu sungguh membagongkan. Singkat cerita, Thomas pun HS akibat dari terlalu banyak menenggak amer. Beberapa saat kemudian Thomas pun terbangun dan beliau langsung dihadapkan oleh wanita cantik serta si Minho. Welcome back, you ugly shank. Pria yang tadi ternyata beliau adalah Markus. Markus langsung diinterogasi aja oleh Mamang George, yang dimana Markus mengatakan bahwa beliau sengaja membuat Thomas dan Brenda mabok karena beliau sudah mengundang WCKD ke sini untuk menangkap Thomas CS. Hal ini artinya sama aja dengan George tadi, tapi sekarang George udah tobat. Mamang George lantas bertanya di mana letak persisnya Right Arm. Karena si Markus enggan menjawab, inilah yang terjadi. I do enjoy hurting you. Setelah ditodongkan senjatanya, barulah si kampret memberikan informasinya bahwa Right Arm punya pos penjaga di pegunungan. Mereka pun lantas pergi ke TKP dengan membawa mobil. Sampai di sini tepatnya di terowongan pegunungan, mereka diwajibkan untuk jalan kaki karena di depan sana banyak mobil yang menghalangi. Akan tetapi, Mamang Thomas yang kebetulan jago ngintip lantas mencoba mengintip untuk mencari tahu letak persis sang penembak jitu. Tapi sial, beliau malahan dibabat yang untungnya enggak kena. George berinisiatif untuk meledakkan dinamitnya dalam hitungan ketiga, lalu setelah itu kembali ke mobil. Tapi baru aja 1, 2... Drop it. Slowly. Eris? God, Harris? Oh my God. What the hell are you doing here? Seorang perempuan ini ternyata mengenal si Aris dan si Aris juga ternyata mengenalnya. Si Aris di sini menang banyak karena selain beliau dapat pelukan dari si Harriet, beliau juga dapat pelukan dari si Sonia. Singkat cerita, kedua wanita ini adalah jebolan labirin yang sama dengan si Aris dan inilah Right Arm. We're taking them to base. Right Arm was supposed to be an army. Yeah, we were.
Ini adalah Vince yang merupakan pemimpin dari Right Arm. Beliau bukanlah jebolan labirin, tapi beliau adalah mantan tentara. Yang seperti kita tahu bahwa tentara itu tugasnya adalah mengayomi rakyatnya. Bahkan prinsip itu masih tetap Vince pegang meski sudah pensiun sekalipun itu. Kelas Mang Vince. Ini berarti musuh bebuyutan WCKD adalah Right Arm. Namun tiba-tiba ketika diintip anunya, ternyata Brenda telah digigit oleh Krang. Mang Thomas di sini berusaha melindungi Brenda dari Vince yang ingin membabatnya karena barangkali menurut Mamang Thomas, Brenda mungkin bisa diobati. Sesaat setelah itu datang seorang perempuan dengan mengatakan, That's enough! Let him go! Infected, Doc. But he can. What? dan ya, si perempuan yang kita panggil aja si ibu mengklaim bahwa beliau bisa menyembuhkan Brenda tapi harus dengan si Thomas. Si ibu memberikan informasi bahwa beliau dulunya adalah mantan WCKD yang sama dengan si Thomas, dan sekarang beliau pun sama seperti Thomas, yakni udah tobat. Dan beliau sangat ingat terakhir kali bertemu dengan si Thomas di WCKD. Thomas memberikan koordinat dari setiap campuran WCKD, percobaan dan lab. Kini si ibu membutuhkan darah Thomas dengan campuran yang telah diberitahu oleh Thomas sebelumnya ketika di WCKD. Tapi setahu si ibu, Brenda akan pulih, tapi bakal kambuh dalam waktu dekat. Kemudian ketika kambuh, maka Brenda membutuhkan darah si Thomas lagi, dan akan selalu begitu, ujar si ibu. Selang beberapa saat kemudian Brenda pun terbangun. Keduanya sempat bercerita mengenai masa lalunya yang kelam, dan hampir semuanya kelam alias hanya sedikit saja hal yang membahagiakan. Remind me of him. What was his name? George. Struck. He died. Saving my life. George berterima kasih banyak kepada Thomas karena Thomas telah menyelamatkan Brenda. Sempat nongki-nongki sebentar dengan CS kentalnya, kemudian Mang Thomas menemui Teresa yang tengah menyendiri. Teresa di sini bercerita bahwa beliau ingin kembali ke WCKD untuk melanjutkan eksperimennya, yakni untuk menyelamatkan dunia yang tahan terhadap virus peler. Sesaat setelah itu dari kejauhan nongol helikopter milik WCKD yang akan menuju kemari. Please don't fight them, Thomas. Thomas dibuat geleng kepala dan tak habis pikir dibuatnya, karena setelah WCKD melakukan banyak eksperimen yang telah mengorbankan banyak nyawa, bisa-bisanya si Teresa malahan ingin join kembali bersama WCKD, dan itu tolol. Dan tiba-tiba dan ya, Right Arm dibuat hancur lebur oleh misilnya si Mamang Jensen. Setelah itu Mamang Jensen langsung aja menurunkan pasukan tempurnya untuk melumpuhkan semua yang ada. Tak tinggal diam, Vince juga di sini memberikan perlawanan bersama dengan Harith, Minho, Newt, dan juga Pry. Sementara Mamang Thomas dipertemukan kembali dengan Brenda serta si George. Pada saat sedang mengisi ammo, mereka berhasil terkena serangan kejutan berupa bom listrik. Singkat cerita, setelah perangnya usai, semuanya kemudian diamankan di satu titik lalu di-scan satu persatu lehernya. Di samping melihat semua CS-nya tertangkap, Mamang Thomas meminta kepada Brenda serta George lebih baik pergi dari sini karena beliau punya rencana yang cukup ekstrim untuk menghancurkan WCKD. Rencananya, Thomas akan menyerah seperti ini. Thomas. Selang beberapa saat datang bos yang benar-benar bos. Start loading them in, ma'am. Ya, beliau adalah Dr. Epa selaku bos di WCKD. Hal yang membuat CS-nya Thomas di sini kesal, sekaligus kaget adalah ketika mereka tahu bahwa ternyata Teresa telah berkhianat. Kampret emang. We have to find a cure. I had no choice. This is the only way. I'm sorry. Teresa terpaksa melakukan ini karena menurut Dr. Epa, beliau bisa menemukan obatnya yang tahan 100% terhadap virus peler. Tapi beliau perlu lebih banyak waktu dan More blood. ya, benar apa yang dikatakan si ibu bahwa lebih banyak waktu maka lebih banyak juga darah yang tumpah akibat dari eksperimennya Dr. Epa. Dan tiba-tiba si ibu yang baik hati malahan harus tewas di tangan Mamang Jensen yang bangsat itu. Dan Thomas langsung saja mengeluarkan bomnya yang jika ia pencet maka ledakannya akan menghancurkan apa yang ada di sekitarnya. Tentu termasuk dengan dirinya juga. Thomas di sini meminta untuk semua yang telah diangkut ke pesawat agar dilepaskan atau jika tidak maka beliau akan meledakannya. Dan hebatnya itu didukung oleh CS-CS-nya. Salut. Emang CS yang baik gini sih, no debat.
It's the only way. Belum sempat melakukannya datanglah pahlawan kesiangan. Situasi seketika kembali menjadi chaos sehingga dengan terpaksa pertarungan harus kembali dilanjutkan. Mamang Thomas dengan cerdasnya melempar bom tepat ke hadapan musuhnya yang sedang kumpul. Thomas hampir aja ditembak oleh Jensen, tapi untungnya Jensen lah yang ditembak oleh Mbak Brenda. Kelas Mbak Brenda. Vince di sini melakukan serangan menggunakan senapan mesin dan itu sangat efektif untuk membabat para pasukannya si Jensen yang terkenal kayak Dajjal itu. Si Minho di sini berhasil dilumpuhkan oleh WCKD dan beliau dibawa oleh WCKD ke pesawat sementara Thomas JS untuk saat ini tak bisa melawan. Apalagi melihat pasukan WCKD yang sebanyak itu. Pasca peperangan tadi malam beginilah situasi dan kondisi markas mereka untuk saat ini. What do we do now? We start over, I guess. Vince menyarankan untuk memulai semuanya dari awal. Ini artinya beliau akan hidup dengan orang yang ada di sini aja. Namun hanya ada satu orang yang tak ikut, yakni Thomas, karena beliau sudah berjanji pada Minho akan selalu bersama selamanya sebagai CS kental. Yang artinya Thomas CS akan pergi ke WCKD seorang diri demi menyelamatkan Minho meski dengan resiko kehilangan nyawa sekalipun itu. More like suicide. Maybe. You think about where you're headed. Mamang Thomas lantas berpidato di depan CS-CS-nya bahwa ini bukan hanya tentang Minho tapi semua ini tentang kita. Mamang Thomas seakan-akan menegaskan kepada CS-CS-nya bahwa solidaritas itu penting, bukan hanya ketika susah aja kita mendekati Minho, tapi kalau bisa, menurut Thomas nih ya, ketika Minho sedang membutuhkan pertolongan, maka sebisa mungkin kita harus membantunya. I'm gonna kill Ava Page. I have to admit, I'd like some revenge. Wow, it's a good speech, kid. Bersambung. Gokil pokoknya mah Mamang Thomas. Beliau selalu aja memberikan penampilan yang terbaiknya. Paket lengkap dah pokoknya mah. Video selanjutnya akan kita bahas lagi The Maze Runner, tepatnya yang terakhir. Jadi jangan lupa subscribe Dian Film. Dah.